Kenapa banyak orang yang takut dengan khilafah? Karena misinformasi, karena hoax yang diberikan. Di situ kita sampaikan bahwa justru penguasa yang sekarang ini adalah pemberi hoax yang paling besar. Kenapa? Karena khilafah itu distigmatisasi negatif. Aktivis-aktivis Islam itu dimonsterisasi, dilabelisasi negatif. Ulama-ulama dicitrakan buruk. Nah, ini namanya karena ketidaktahuan orang jadi takut dengan ulama, orang jadi takut dengan pergerakan Islam, orang menjadi takut dengan dakwah Islam, takut dengan khilafah. Padahal kenapa harus takut? Khilafah itu bukan sesuatu yang aneh kok di dalam Islam. Kenapa? Ya, tiap kali Ramadan bentar lagi nih kita akan dengar Rasulullah itu punya khalifah. Siapa namanya? Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Itu sudah biasa. Apa itu khalifah? Di dalam Al-Quran disebutkan salah satu arti daripada khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan di atas muka bumi khalifah, yaitu adalah pengelola, penggantinya Allah, wakilnya Allah di muka bumi ini. Maka khalifah adalah kalau di dalam arti politik, yaitu adalah penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengurus urusan dunia. Maka Rasulullah ketika wafat, siapa yang ngurusin umat muslim? Semuanya, seluruh dunia, Abu Bakar. Siapa yang ngurusin kaum muslimin pasca wafatnya Abu Bakar? Khalifah Umar. Setelahnya siapa? Khalifah Utsman. Setelahnya siapa? Khalifah Ali. Dan terus menerus kemudian ini terjadi sampai Khilafah Utsmani runtuh pada tahun 1924. Itu sesuatu yang biasa dalam sejarah. Kajian sejarah ada, orang-orang barat juga membahasnya, orang-orang yang bukan barat juga membahasnya. Dan pertanyaannya adalah, coba Anda lihat, sejarah khilafah itu lebih banyak yang mengerikan atau lebih banyak yang justru membahagiakan, membanggakan, hebat, keren gitu loh maksudnya. Kapan masa-masa ketika Islam tuh memimpin dunia? Masa khilafah. Kapan masa-masa Islam tuh ketika menerangi dunia dengan ilmu pengetahuan? Masa khilafah. Kapan penaklukan Konstantinopel? Masa khilafah. Kenapa harus takut dengan khilafah? Anda takut karena Anda nggak tahu, atau Anda sengaja membuat orang nggak tahu. Anda sengaja menyebar hoax sehingga orang takut dengan khilafah. Kenapa takut dengan khilafah? Khilafah ini adalah, gampangnya begini, gak usah bahas yang jauh-jauh deh. Al-Quran, As-Sunnah, salah atau benar? Ya pasti benar lah kalau muslim, itu kan ya. Kecuali kalau bukan muslim, pastilah kita suka dengan Al-Quran, pastilah kita suka dengan Sunnah. Khilafah itu adalah penerapan Quran dan Sunnah, gampangnya gitu aja. Jadi penerapan syariat Allah, penerapan Al-Quran, As-Sunnah dalam kehidupan, itulah khilafah. Mudah banget gitu loh maksudnya. Jadi kenapa takut? Orang takut karena orang nggak ngerti. Orang takut karena orang nggak paham. Orang takut karena memang sengaja ada yang menakut-nakuti. Oke, kalau gitu kita lihat gini. Oh, tapi kan nggak perlu khilafah. Oke, sekarang saya tanya begini. Coba bayangin begini. Kalau orang bukan muslim namanya apa? Non-muslim, kafir, ya kan ya? Kalau nggak masuk surga, masuknya mana? Neraka. Ya nggak mungkin kan masuk yang lain. Kalau orang nggak di atas, di mana? Di bawah. Oh, bisa tengah-tengah, Ustaz. Kadang-kadang hidup tuh nggak ada dua, nggak ada yang ketiga, cuma ada dua aja. Hitam putih, surga, neraka, iman, kafir, pahala, siksa, dan seterusnya. Artinya teman-teman sekalian, kalau ada orang mengatakan kita tuh nggak perlu pakai aturan Islam, berarti dia ridho pakai aturan apa? Sekarang kamu pakai aturan apa? Kalau kamu nggak mau pakai aturan Al-Quran, kamu nggak mau pakai aturan As-Sunnah, kamu selalu pakai aturan apa? Sedangkan Allah berkata di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Maksudnya apa? Ghairul Islam dan Islam, cuma ada dua itu. Kalau kamu nggak pakai Islam, berarti kamu pakai selain Islam. Kalau kamu nggak pakai selain Islam, berarti kamu harusnya pakai Islam. Kalau kamu bukan orang baik, berarti kamu bukan orang baik, orang jahat. Kalau kamu bukan orang jahat, berarti kamu orang baik. Oh, saya tuh orangnya tengah-tengah aja, nggak baik, nggak jahat, nggak ada tengah-tengah. Kalau kamu bukan bagian daripada solusi, berarti kamu bagian daripada masalah. Kalau kamu nggak mau jadi masalah, jadilah bagian daripada solusi. Berarti kalau ada orang mengatakan kita nggak mau pakai aturan Islam, terus sekarang kamu pakai aturan siapa? Aturan Belanda, aturan penjajah, aturan sekuler, aturan manusia yang kemudian mengatur manusia sendiri. Kamu pakai aturan siapa? Nah, jadi apa yang ditakutkan pada khilafah? Justru yang namanya ketakutan yang tidak hakiki itu mengalihkan daripada ketakutan yang hakiki. Contoh, kenapa kamu belum nikah? Oh iya, saya takut nanti saya nggak punya duit. Lihat ya, dia takut nikah karena dia takut nggak punya duit setelah nikah. Padahal sekarang dia masih jomblo dan nggak punya duit. Harusnya lebih takut mana? Nikah belum punya duit, itu belum pasti. Nikah nggak punya duit, belum pasti.
jomblo miskin sudah pasti. Harusnya lebih takut yang mana? Ada orang kerudungan, belum kerudungan maaf, lalu diminta kerudungan yuk, dia bilang, enggak, nanti kalau saya kerudungan nanti saya masih maksiat gimana? Oke, coba lihat ya, kerudungan masih maksiat, belum kejadian. Yang sudah kejadian, dia nggak kerudungan dan dia maksiat. Harusnya lebih takut mana? Coba lihat, oh takut sama khilafah. Sedangkan sekarang dia menggunakan sistem yang bukan sistemnya Allah. Dia menggunakan standar yang bukan halal haram. Sekarang dia dideketin sama orang LGBT. Sekarang dia berada di sekitarnya orang-orang PKI. Sekarang dia kemudian dimasukkan pendapat-pendapatnya oleh orang-orang liberal. Harusnya lebih takut yang mana? Harusnya kita berpikir. Sekali lagi, ketakutan adalah hasil daripada ketidaktahuan. Maka coba kita undang. Kalau Anda ditakut-takuti dengan khilafah, ayo cari masa apa Islam berjaya. Yuk cari, sebelum Indonesia ada apa di dunia. Yuk cari, sebelum Perang Dunia ada apa. Yuk cari, kapan Islam menggoreskan dengan tinta emas kepada peradaban dunia. Di masa apa? Di masa Islam diterapkan, di masa khilafah.